Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica episode 40 Garis 1. Masan, kenapa membelinya banyak sekali? Aku hanya butuh satu. Memandang Hanafi dengan gemasnya karena selalu membeli sesuatu dengan berlebihan. Masan, kenapa diam saja sih? Aku kan sudah bilang, aku ingin dipanggil apa tadi? Itu bukan panggilanmu buatku. Melengos dengan wajah cemberutnya. Iya, sayang, maafkan aku. Ya ampun, salah memanggil saja, sudah cemberut begitu. Mengemaskan sekali sih. Mencubit-cubit pipi Hanafi dengan gemas. Sayang, iya sayang, aku kan cuma butuh satu. Kenapa beli sebanyak itu? Tak apa sayang, aku takut kalau nanti ada alat yang rusak saat kau memakainya. Terserahlah, gumam Insa lirih yang tak dapat didengar oleh Hanafi. Ayo, sudah berdiri dan mengulurkan tangan pada Insa. Ayo, kemana mas? Sayang, menarik uluran tangannya dan cemberut lagi secepat kilat mendengar panggilan Insa padanya. Iya, maaf sayang, aku kan belum terbiasa. Kini berdiri dan melingkarkan tangannya di lengan Hanafi. Kau harus biasakan mulai sekarang. Iya sayang. Tersenyumannya menatap Hanafi yang membuat Hanafi tak bisa menahan diri saat melihat Insa dengan senyuman manjanya itu. Cup, satu kecupan lembut mendarat di kening Insa. Mereka berdua pun tergigit bersama, sedangkan Insa masih mempererat genggaman tangannya pada lengan Hanafi. Tadi mau mengajakku kemana? Memastikan ini sayang. Ayo, mengelus-ngelus perut Insa lembut sambil menenteng paper bag yang dibawa pengawal tadi. Sekarang? Iya, memangnya mau kapan lagi? Sayang, tapi yang aku tahu alat tes itu akan bekerja lebih baik jika digunakan saat bangun tidur. Jadi aku harus menunggu besok pagi. Hanya menjawab dengan manggut-manggut sambil menatap Hanafi. Baiklah, kalau begitu ayo kita tidur. Aku mengantuk sekali. Ya sayang, aku juga, menguap yang nampak dibuat-buat. Mereka menaiki tangga. Hanafi memencet tombol otomatis untuk mematikan semua lampu yang berada di lantai bawah. Hanafi dan Insa pun terlelap dalam dekapan malam dengan suara deburan ombak yang masih terdengar sayup-sayup di luar sana. Tepat jam 3 pagi, Insa sudah menggeliat di bawah selimutnya. Ia menoleh ke arah Hanafi yang masih terlelap menghadapnya. Kenapa ada manusia yang sangat sempurna sepertimu sih? Aku jadi semakin jatuh hati. Sayang. Cukup manis dan menggelikan juga kalau didengar. Di tengah suara hatinya yang terus meracau kemana-mana, mengagumi seseorang yang kini ada tepat berada di hadapannya. Tiba-tiba Insa teringat pada kejadian tadi malam. Tes kehamilan. Oh iya, di mana ya Mas Han menaruhnya? Insa pun seketika beranjak dari tempat tidurnya, meninggalkan Hanafi yang masih terlelap dalam selimutnya. Insa memandang ke segala arah di kamarnya, mencari-cari paper bag kecil yang semalam dibawa Hanafi masuk ke dalam kamarnya. Paper bag kecil yang berisikan banyak alat tes kehamilan di dalamnya. Akhirnya, dia menemukannya tepat di samping tempat tidur. Dibukanya paper bag berwarna putih. Ada sebuah logo kesehatan di bagian tengahnya, sepertinya menandakan nama toko tempat membelinya. Terlihat banyak sekali alat tes kehamilan di sana, yang tentu saja berbeda merek dari yang Insa tahu, karena ini sudah beda negara. Setelah diteliti oleh Insa, setiap merek terdapat 3 buah alat kehamilan yang sama, dan entah berapa macam merek yang ada di dalamnya. Insa pun mengambil salah satunya, menaruh lagi paper bag di tempat dia menemukan tadi, lalu membaca cara-cara memakainya dengan seksama sambil berjalan ke arah kamar mandi. Tentu saja karena Insa pun sama sekali tak pernah memakainya, bahkan memegangnya pun baru pertama kali ini. Di dalam kamar mandi, Insa membuka kemasan alat tes tersebut. Tangannya terlihat gemetar memegangnya. Perlahan, ia memasukkan alat itu ke dalam urin yang sudah ditampungnya. Setelah beberapa detik, ia melihat hanya ada 1 garis merah di sana. Insa membaca lagi secari kertas yang tertempel di kemasan yang dibuka tadi.
butuh waktu sekitar 3 menit ya, untuk mengetahui hasilnya. Baiklah, aku akan menunggu. Insa pun membuka bajunya, lalu membasuh tubuhnya dengan air. Ia membersihkan diri sebelum melakukan sholat, juga menghilangkan rasa kantuk yang kadang masih tersisa meski sudah tertidur lelap semalaman. Di sela-sela Insa mandi, ia bolak-balik melihat alat tes kehamilan itu, tak sabar untuk melihat hasil yang sebenarnya. Tetapi beberapa kali diamati olehnya, alat itu tetap menunjukkan satu garis saja. Bukankah ini sudah lebih dari 3 menit ya? Bergumam pelan pada dirinya sendiri. Pikirannya teringat pada kata-kata Hanafi tadi malam. Tak apa sayang, aku takut kalau nanti ada alat yang rusak saat kau memakainya. Kata-kata itu tiba-tiba terngiang begitu saja di telinga Insa. Akhirnya, Insa segera menyelesaikan ritual mandinya. Dengan rambut yang masih basah kuyup, ia membalut tubuhnya dengan handuk, lalu segera berlari kecil keluar kamar mandi, mengambil alat tes kehamilan dengan 3 merek yang berbeda, lalu membawanya lagi ke kamar mandi. Insa mengulangi lagi cara yang sama seperti tadi pada ketiga alat tersebut. Sambil mengeringkan rambutnya dengan sebuah handuk, dia menunggu selama beberapa menit lagi untuk melihat hasilnya. Karena ia membaca setiap merek, alat tes mempunyai waktu yang berbeda untuk mengetahui hasilnya. 5 menit, 10 menit. Insa melihat dan menerawang alat tes itu di bawah pantulan cahaya lampu yang terang, tapi tak terlihat sama sekali garis 2 yang tergambar. Semua menunjukkan hasil yang sama, yaitu garis 1 atau negatif. Insa pun menyerah, lalu meninggalkan alat itu begitu saja di sana, dan segera melaksanakan sholat subuh sebelum Hanafi bangun. Tak seperti biasa, Insa tak membangunkan Hanafi pagi itu. Ia keluar dari kamar dan turun ke lantai bawah, menuju dapur menghangatkan 2 gelas susu. Insa menaruh 1 gelas di kamar, di meja sebelah Hanafi yang masih terlelap, dan 1 gelas lagi ia minum dengan bersandar di sofa. Insa tak mau membangunkan Hanafi, karena ia sudah merasa membuat Hanafi kecewa. Ia tak mau melihat wajah suaminya sedih sepagi ini. Insa menatap kosong ke arah pintu kaca di depannya, membayangkan Hanafi, dan ia berlarian mengejar seorang anak kecil, tertawa bersama. Tergambar jelas sebuah keluarga bahagia di pikirannya dengan hadirnya buah hati. Senyumnya tampak merekah sambil meneguk susu di tangannya. Sekelebat ingatan alat tes kehamilan muncul dengan hasil negatif. Seketika itu juga senyumnya menghilang, berganti dengan wajah sedih. Betapa bodohnya aku, kenapa aku membuat Mas Han berharap terlalu dalam dengan mengatakan aku telat datang bulan. Dan sekarang, lihat apa yang terjadi, hasilnya jauh dari yang diinginkan. Maafkan aku Mas Han, aku telah mengecewakanmu. Tak terasa, air mata mengalir begitu saja di kedua pipinya. Bersambung.